Hari ini tidak hanya kita berdua yang dari tadi ngobrol ya, Bung Ropon, ini juga ada Kapten Timnas Indonesia, tapi versi KW-nya ini ya. Ini ada Jai Itzes versi lokalnya. Indonesia. Versi Indonesianya. Selamat malam Mas. Selamat malam. Kiki ya? Ya. Mas Kiki, ini mirip banget loh ngomong-ngomong. Ya, dengan Hanafi. Iya Mas, Hanafi kok Mas Kiki ini saking gugupnya, kayaknya saya yang lebih gugup nih daripada Saking Jai mirip, Itzes. saking mirip. Iya lokalnya nih. Apa kabar Mas? Baik. Oke, tapi sebenarnya kalau dari Mas Hanafi sendiri, ini kan ini mirip banget ya pada saat tadi sebelum mulai nih ya Bung Ropon, saya kaget ini Jai Itzes beneran nih datang ke Kompas TV. Ini mirip banget, ini karena ngefans atau memang suka bola sih? Ngefans sama timnas juga pastilah dari dulu. Ya kebetulan suka bola juga. Suka bola juga. Ini gaya rambutnya yang klimis seperti Jai Itzes. Sebenarnya Jai Itzes yang niru kamu apa kamu yang Saya Jai dong, Itzes? saya. Cuma yang nggak beda jauh. Awalnya ada poninya, cuma setelah Jai datang Maret 2024, saya ikutin ke belakang. Udah pernah ketemu belum? Udah November 2024 pertama kalinya. Oh gitu. Ya, dan setiap ada match day timnas di GBK selalu ketemu di hotel. Oh, banyak juga nggak nih yang mengira kamu adalah Jai? Banyak, dan ada yang beberapa minta foto. Oh gitu. Iya. Tapi waktu itu kamu langsung bilang, oh saya bukan Jai. Ya, Atau ya udahlah. Cuma ada beberapa orang juga yang minta tanda tangannya, itu yang paling saya tolak sih. Kenapa ditolak? Kenapa? Ya Karena belum pantas membuktikan lah, bukan bukan Jai, salah ya? siapa. Iya. Tapi tanda tangan Jai oke dong, minta dong, dapat ya. Dapat ini Dapat di di jersey belakang. ada. Oke, iya. Oh boleh kasih lihat? Boleh nih. Oke, Di ini jersey. kita lihat ya. Oh ini tanda tangan Jai. Jai Itzes, Bang Jai. Ini pertama kali Oke, bentar ketemu. ya kita lihat dulu ya. Gimana tuh Mas? Nah pertama kali ketemu sama Jai langsung minta tanda tangan di jersey. Langsung. Iya. Terus apa kesan pertama Jai pas lihat kamu? Ini Nah, kembaran saya atau apa waktu itu? kaget sih, kaget. Dia Ngomong ngomong my brother. Wih, my My brother. brother. Itu juga di notis sama Pak Sumarji, manajer timnas. Ya. Pak Sumarji waktu itu bilang Pak Sumarji, Jai itu ada kembaran katanya. Tadinya udah lewatin saya. Pak Sumarji manggil, akhirnya nyamperin. Oh, kembaran jarak jauh yang akhirnya dipertemukan. Dipertemukan. Enak dong foto-foto ya. Jadi enak. Tapi Mas Hanafi jangan-jangan nih ya, karena tadi kan suka bola, mukanya udah mirip Kapten Timnas. Ini jangan-jangan ada tawaran untuk jadi pemain bola, ada nggak? Sempat ada nggak? Ya enggak. Atau Itu. endorse misalnya? Kalau endorse alhamdulillah sudah. Oh udah ada. Ya dari iklannya sama konten-konten udah ada. Oh. Mantap juga nanti. Berkah timnas. Berkat timnas. Tapi sebenarnya dari Hanafi dan teman-teman sendiri kan ini pasti ngefans banyak ya, maksudnya pemain-pemain kita gitu ya, yang muda-muda yang tampan-tampan juga dan berprestasi. Nah ini sebenarnya ada komunitas sendiri atau memang tidak ada komunitas, jadi ya udah nggak pernah disangka aja bahwa kamu ternyata bisa semirip Jai Itzes? Ya nggak disangka sih. Awalnya jadi pas debut, dia kan masuknya pas Vietnam Indonesia ya, yang masih round 2 itu. Ya, Nah, di GBK. Ya, yang pas dia terakhir tuh ditahan sama dia. Nah dari situ saya di notis sama teman di WA, nih mirip lo gitu. Dan pas lawan Irak yang kalah 2-0 itu, 2-0 ya. saya nyoba nonton di GBK. Itu masih pakai jersey MU. Saya belum punya jersey timnas. Oh, oke. Terus? Dari situ ada beberapa orang yang minta foto. Itu. Oh, oke. Bung Ropon sebenarnya kalau misalnya melihat ada kemiripan-kemiripan ini kan baik ya, apalagi mungkin juga jangan-jangan bisa menambah daya semangat bagi timnas sendiri begitu, bahwa ya ternyata saya juga punya dampak dan kemudian ya pasti punya dampak iya, tapi kemudian apa sih yang dilihatnya ketika banyak yang mirip seperti ini, menambah energi juga nggak buat para pemain? Ya pasti bagi pemain tentunya mereka terkejut juga kalau bisa melihatkan banyak ini kan. Mereka merasa ada bangga lah bahwa ada orang-orang yang mirip seperti mereka, dan ini support mereka yang luar biasa kan, akan lebih termotivasi juga kan bisa bermain gitu saya pikir ya. Berarti benar-benar keturunan Indonesia ya? Karena Ada kan darahnya kan ya. Saudara kan dari Iya, kembar saudara ya? jauh. Saudara jauh dan dipertemukan di pertandingan Indonesia. ya. Siapa tahu bukan cuma Jai kan, banyak juga Kevin Dix misalnya. Cuma belum ketemu ya. Ketemu kan. Justin Hubner, ya, Tom Hai, Ragnar, Ole Romani, siapa tahu ada yang mirip-mirip seperti Ada nggak? Ada nggak teman-teman? Kalau saya udah ketemunya Bambang, mirip Bambang Pamungkas. Oh BP, Ya, oke. cuma di Kita sudah lama Bambang udah yang lama. mirip seperti pemain di tim nasional sekarang kan belum ada kecuali. Ada cuma belum tenar. Tidak seperti Bang Jai ini ya. Oke, Bang Jai Itzes KW gitu ya. Mas Hanafi, ini kan sebagai ya ibaratnya pemain kalau Jai kan ini kapten ya. Nah, ibaratnya kamu seperti kapten lah timnas. Ini melihat pertandingan malam hari ini Indonesia lawan Malaysia, di mana teman-teman anak-anak muda Garuda Muda ini juga kemudian lagi bagus-bagusnya di dua pertandingan terakhir. Gimana melihatkan semalam hari ini?
Ya pasti sengit ya, karena ya itu yang tadi, ini bukan cuma soal kemenangan, cuma soal gengsi gitu. Malaysianya? Soal ya lawan Malaysia. Karena di pertandingan terakhir 2023 kan yang U23 itu kalah 2-1 kan Indonesia. Ya. Dan ini harus wajib menang. Berarti lukanya masih kerasa? Masih dong. Ini kan tanah serumpin kan ibaratnya. Oke. El Clasico-nya Melayu. Kalau Iya. Mas Hanafi sendiri, kalau udah ada ini belum? Kira-kira prediksi lah siapa kira-kira yang pencetak gol pertama malam hari ini dari kita? Kalau dilihat dari histori ya, kemungkinan kan malam ini Raven starting ya. Kemungkinan dia yang golin pertama. Masukin langsung cetak ya? Langsung cetak gol. Langsung cetak. Dan berarti artinya tidak memberi ampun untuk Malaysia ya? Ya, jangan kasih ruang. Jangan kasih ruang. Oke, balik lagi Bu Nopan, tadi kan kalau kita melihat kan ini ada 3 pemain yang harus diwaspadai di Ya. Malaysia ya. Kira-kira kita malam hari ini bisakah untuk menaklukkan para pemain andalan Kita Malaysia? harus optimis sih, ya. Bermain di kandang kita, kemudian dengan ini kan tensi tinggi yang akan terjadi. Malaysia tidak punya pilihan lain, kita udah bilang tadi, mereka akan keluar menyerang, akan habis-habisan melawan kita. Karena mereka butuh gol, butuh kemenangan. Nah ini juga akan menjadi, saya pikir, keuntungan buat kita. Ketika mereka mampu keluar, mereka akan bisa kena dengan counter kita, akan selesai. Jadi kalau kita bisa bikin gol lebih awal, mereka akan pasti down, akan sulit untuk keluar. Makanya mereka akan berusaha untuk bisa mencetak gol lebih awal. Oh, oke. Tapi saya pikir sulit ketika melawan Filipina aja mereka kesulitan. Lini belakang mereka sering ceroboh, sering lengah. Itu harus dimanfaatkan oleh Raven di depan, dibantu oleh Ryan Han atau Detan yang bermain lebih dulu, siapapun itu. Nah, kekuatan kita yang saya yakin, karena kita punya 3 gelandang yang tidak dimiliki seperti Malaysia. Arkan Fikri, Tony Firmansyah, dan Robi Darwis. Dan ini Itu lebih 3. kuat daripada Malaysia. Ya jauh kekuatan kita. Karena mereka sudah terbiasa, ini pemain-pemain yang sudah bermain di klub, di Liga 1 kita sebelumnya. Dan ini pemain-pemain bagus kita. Makanya Gerald Van den Berg itu tidak menggantikan mereka dalam 2 laga terakhir. Oh. Yang lain bisa bertukar, tetapi 3 ini itu kuat. Jangan ya. Dan poros ini yang selalu kuat di dalam sebuah tim kan. Lini tengah itu adalah menjadi kekuatan. Kalau kita unggul, akan sulit bagi tim lain untuk bisa masuk lebih jauh. Dan kita punya pertahanan juga yang bagus. Dan itu pasti dilihat oleh Nafusi Sain sebagai pelatih kepala Malaysia. Dan dia tahu bahwa memang sulit menghadapi Indonesia. Dengan pemain kita, kemudian tekanan dari GBK dengan militansi supporter kita yang luar biasa. Tapi mereka akan coba. Makanya saya bilang kalau mereka keluar menyerang, mereka akan celaka. Mereka akan habis oleh kita. Karena kita punya Raven. Jadi 2 back dengan mereka akan sulit untuk bisa mengatasi tekanan kita. Itu. Termasuk juga dengan para supporternya yang pasti juga sama-sama di sana deg-degan juga pasti ya di GBK ya malam hari ini ya Bung ya? Iya pasti. Tetapi kan kita keuntungan karena kan dukungan itu luar biasa. Ini kan menambah juga motivasi dari pemain-pemain dengan kekuatan supporter kita. Ya pemain ke-12 kita ini yang bisa mendukung bagi Jens Raven dan kawan-kawan untuk bisa memenangkan laga. Oke, kalau dari Mas Hanafi sendiri, malam hari ini juga optimis untuk kita bisa melihat kemenangan kembali setelah 2 pertandingan sebelumnya ini? Melihat kemenangan kembali. Karena kan yang terakhir kan kita diuntungkan dari lemparannya, Robi Darwis. Dan malam ini saya optimis bisa cetak gol 2 Indonesia. Amin ya, jadi 2-0 ya? 2-0. 2-0. Oke, tapi kalau Mas Hanafi sendiri selain di GBK nih, sering kemana aja sih kalau misalnya nonton bola gitu di stadion? Masih di sekitaran Jakarta sih, belum sampai Oh keluar. ini asli Jakarta ya? Asli Jakarta. Oh asli Jakarta. Udah pernah ditarik juga nggak misalnya sama Jay sendiri? Misalnya untuk pergi Untuk saat ini nonton misalnya pada saat dia performance atau apa? Belum. Belum. Ya, belum sampai ke situ. Semoga nanti ke situ. Oke. Nah, tadi kita balik lagi nih mengenai pertama kali kamu bertemu di 2024 ya waktu Iya. itu ya. Langsung di tanda tangan ya? Tanda tangan. Terus dan di story Instagramnya juga. Oh, waktu itu story-nya apa di Instagram aja? Itu kembar twin. Jadi yang bikin story-nya itu Ragnar. Di repost sama Jay. Itu, Oh, November oke. 2024. Berarti difotoin sama Ragnar, kemudian di-repost sama Jay. Jay. Iya. Terus selain itu apa pada saat kamu pertama kali bertemu? Waktu itu tiba-tiba memang kamu yang pengen ketemu Jay pada saat di stadion atau memang ada yang menjembatani ini mirip nih? Ya saking banyak yang minta foto ya saya jadi rasa penasaran pengen ketemu Jay-nya langsung kayak gimana sih. Gitu. Gimana tuh pas ketemu itu? Ya jujur pertama dan kedua kali nge-freeze. Nge-freeze sampai apa gemeter apa? Ya udah susah buat kata-kata ya. Oh gitu. Nah dan yang kedua itu saya disamperin sama Jay. Udah disamperin lah, yang udah mulai ketiga udah mulai cair lah. Yang kedua itu di pertandingan apa itu? Di bulan November, Maret.
Oh, kualifikasi Tahun ini dong. berarti? Maret tahun ini ya. Pada saat kualifikasi? Kualifikasi juga. Lawan Bahrain dong ada situ ya. Ya Bahrain. Oh, berarti nonton juga terus disamperin? Disamperin. Kok tahu J-nya kamu duduk di mana? Ya udah dia udah ngeliatin dari jauh. Jadi pas udah dekat nyamperin. Oh. Gitu. Dan yang kemarin pas ulang tahun udah biasa aja, udah nggak nge-freeze lagi. Kemarin kan Juni tuh dia ulang tahun. Ya. Nah, dan dia nyamperin. Gitu. Jadi setiap dia di GBK pasti ya ketemu. Oke, Bung Ropan, ini kan kalau melihat banyak fans sekali ya, bukan hanya pasti perempuan, wanita-wanita, tapi juga laki-laki juga kemudian semuanya ngefans ya sama timnas kita. Nah, seberapa pengaruh besar juga kemudian berdampak ini pada kekuatan untuk menambah semangat lagi para pemain kita untuk bermain setiap saatnya untuk lebih baik lagi? Ya ini kesempatan buat mereka ya, ketika mereka mungkin tidak dilirik oleh tim nasional di mana mereka kan Belanda tadinya, sebelum mereka menjadi warga negara Indonesia. Jadi ini kesempatan buat mereka ketika datang dan ingin membuat yang terbaik buat Indonesia. Bukan apa-apa, karena mereka kan punya keterkaitan dengan kita, punya darah Indonesia. Keturunan. Itu yang ya keturunan ini. Ada beda kalau tidak punya darah sama sekali. Itu rasa emosional itu tinggi karena dari kakek, dari nenek mereka, dari orang tua baik ibu dan bapak ya, sehingga mereka itu mau berjuang untuk merah putih. Nah, itu kita harus apresiasi bagaimana mereka bisa, sehingga kan banyak juga yang pingin untuk bisa bergabung menjadi warga negara Indonesia. Jangan-jangan mungkin juga ini euforianya mereka juga awalnya mungkin tidak kaget juga ya, tidak menyangka sebesar ini ketika mereka bermain di Indonesia ya? Iya, di awal-awal mungkin mereka masih ragu. Untuk meyakinkan ini kan perlu ada prestasi buat kita. Tapi ketika mereka diyakinkan dan kemudian mereka bisa melihat kita bisa lolos dari putaran kedua ke putaran ketiga dan sekarang ada putaran keempat, semakin yakin. Sehingga setiap penawaran itu untuk bisa mendekati ada punya garis keturunan, pasti mereka akan mau. Apalagi kalau kita bisa lolos ke Piala Dunia, akan makin banyak yang tertarik untuk memperkuat tim nasional kita. Dan ini kan banyak menarik. Ya, orang untuk bisa menyaksikan ya, apalagi wanita. Dulu jarang kita melihat bahwa ibu-ibu, wanita-wanita itu datang berbondong-bondong dengan keluarga memenuhi di stadion, jarang. Sekarang histeris Tapi sekarang itu luar biasa, bahkan lebih banyak wanita-wanita yang nyari tiket aja udah susah ya. Udah sulit banget. Malam hari ini nggak sempat nyari nggak? Malam ini nyari. Ini lebih juga gampang lumayan ini. Lebih gampang ketimbang senior. Nanti ya. Itu kalau senior 4 jam aja udah ludes. Oh, pada saat dibuka langsung soal. Dibuka iya. Karena orang kan pingin melihat, apalagi wanita-wanita kan ini ganteng-ganteng. Iya. Ganteng, berprestasi dan bagus. Iya. Itu yang menambah atmosfer lebih kuat. Sampai ada bahasa fans FOMO. Iya, betul. Oke, Bung Ropan, pertanyaan terakhir nih. Melihat malam hari ini sebenarnya tadi kan kita udah melihat, kansnya bisa menang dan harus menang begitu ya, karena juga pertarungan gengsi. Tapi apa jadinya apakah harus kita bermain tadi ya imbang? Kalau nggak imbang gimana kalau misalnya kita kalah? Karena kan sebelumnya kan kita juga 2 kali menang. Ini gimana kan untuk ke depannya sendiri? Tren positif kita adalah kita memainkan pertandingan di grup A dengan 2 kemenangan tanpa kebobolan. Berarti harusnya ini sudah megang kunci? Artinya kita walaupun hanya imbang, ya secara hitung-hitungan, tidak boleh kita harus bisa mendasari bahwa perlu imbang, jangan. Tetap harus menang, dan itu dilakukan, diomongkan oleh pelatih kepala Vandenberg kan, bahwa kita harus menang. Soal nanti kita imbang itu kan ya lain halnya, tapi di lapangan kita harus punya tekad menang dan dia selalu ingin begitu. Tim kita harus punya 3 poin dan dia sangat yakin dengan kekuatan tim dia. Karena ini pemain, menurut saya ini pemain-pemain terbaik yang ada. Terlepas tidak punya pemain selain Raven ya, tidak ada Ivar Jenner, mungkin Marcelino tidak bermain, ya kan banyak yang ada Rafael tidak ikut bersama-sama. Tetapi ini yang terbaik pemain-pemain muda ini yang semua bermain di klub-klub inti di Liga 1 yang dikumpulkan dan mereka akan menjadi cikal bakal untuk bermain di level yang lebih tinggi di bulan September nantinya. Itu udah kualifikasi Piala Asia U23, bermain di Sidoarjo, Jawa Timur. Itu yang lebih tinggi levelnya. Makanya di sini akan menjadi batu loncatan bagi pemain-pemain itu. Kalau bagus, ya mereka akan banyak dipanggil untuk bisa masuk ke sana. Pokoknya intinya tidak ada alasan untuk tidak menang ya, karena memang harus menang ya. Yang penting jangan overconfidence. Oh ya, itu penting. Ya kan? Yakin boleh, tetapi jangan terlalu berlebihan. Tetap kita fokus bermain melawan Malaysia. Karena Malaysia sekali lagi kita bilang mereka butuh menang. Jadi tidak butuh seri Malaysia, menang atau kalah. Intinya berarti bisa jadi juga Malaysia pasti mati-matian gitu ya. Habis-habisan mati-matian gitu melawan kita. Jadi ya kita harus hati-hati, harus mewaspadai itu. Oke, Mas Hanafi, kalau misalnya Mas Hanafi sendiri kira-kira untuk ke depan nih, kan masih ada beberapa pertandingan ke depan juga. Kira-kira semangat apa sih yang dibawa Mas Hanafi begitu ya? Jangan-jangan mau mengumpulkan nih, misalnya pemain-pemain yang mirip-mirip nih di kalangannya Mas Hanafi, anak-anak muda atau gimana untuk menambah semangat para pemain kita? Ya, untuk tambah semangatnya ya jelas itu
kalau ngumpulin pemain ada sih harapan ke situ. Kayak ada kembaran Arhan dan Sintayong kembarannya juga kan sempat viral juga tuh. Gitu. Oke. Terus? Ya kalau untuk timnas harapannya lebih baik lagi lah. Ini kan yang dibilang tadi kunci untuk Piala Asia. Gitu. Jadi buat batu loncatan. Ya. Ya. Kualifikasinya kita tetap bermain terus, Ya. unggul, yang sekarang juga unggul ya, sama-sama jadinya. Harus juara bahkan. Harus juara. Harus juara. Iya dong. Oke, kita Minimal finalis. Iya, jangan harus juara, jangan final. We Kan believe, ya. dua tahun lalu kan sudah final, kalah adu penalti lawan sudah Vietnam. terlalu haus ya, Bu. Iya, ya? sekarang di kandang sendiri masa kita mau finalis lagi. Jangan- Final dan jangan juara. runner up terus ya. Iya, jangan dong. Harus juara. Iya, amin. Terima kasih Bung Ropon. Sama-sama. Mas Hanafi, Kapten Timnas versi JSS-nya lokal. Terima kasih ya. Selamat malam. Saudara tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Setelah ini kami